Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Nini Nuraini dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menjawab pertanyaan terkait masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Baik, yang pertama kita akan mengidentifikasi terkait masalah perusahaan, dan yang kedua kita akan menyusun rencana-rencana untuk meningkatkan komunikasi internal, dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem di perusahaan. Baik, di soal dikatakan bahwa terdapat perusahaan yang bernama perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail dan memiliki sekitar 500 karyawan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir ini, terdapat keluhan dari karyawan mengenai kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen, manajemen, dan karyawan. Dan beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu mengenai perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan juga merasa tidak dihargai dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap kinerja mereka. Baik, jadi soal pertama itu adalah kita mengidentifikasi masalah perusahaan XYZ tersebut. Dan masalah utama yang ada di perusahaan tersebut tentu saja mengenai komunikasi internal. Kurangnya komunikasi internal yang efektif antara departemen, manajemen, dan karyawan. Hal ini mengakibatkan beberapa karyawan merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, mereka juga merasa tidak dihargai atas kinerja mereka. Karena tidak adanya sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Nah, masalah ini dapat berdampak negatif pada produktivitas dan performa karyawan, serta menciptakan ketidaknyamanan bagi para pekerja. Nah, masalah ini dapat berdampak negatif loh pada produktivitas maupun performa karyawan, serta menciptakan ketidaknyamanan bagi para pekerja. Sehingga perusahaan harus segera menangani masalah ini dengan cara meningkatkan komunikasi internal dan membuat sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap kinerja karyawan. Melalui survei kepuasan kerja juga dapat membantu perusahaan dalam mengetahui lebih lanjut tentang kebutuhan dan harapan para karyawan. Yang kedua itu adalah rancangan rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Saya memiliki beberapa rancangan rencana untuk perusahaan XYZ, yakni membentuk tim lintas departemen untuk memperbaiki komunikasi internal dan mengatasi masalah terkait dengan kurangnya koordinasi antara departemen. Tim ini terdiri dari perwakilan yang bertanggung jawab dari setiap departemen dan dipimpin oleh seorang manajer senior. Dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya komunikasi internal dan bagaimana cara berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga adalah menggunakan sistem informasi teknologi seperti grup chat WhatsApp, Telegram, Line yang banyak digunakan para karyawan atau para pekerja untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi terbaru langsung dari pusat mengenai apa yang terjadi. Dan yang keempat adalah menetapkan jadwal rapat rutin antar divisi untuk membahas isu yang sedang terjadi seperti perubahan kebijakan dan prosedur, tugas-tugas yang harus diselesaikan, serta memberikan umpan balik atau feedback terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, saya akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Saya memiliki beberapa rekomendasi, di antaranya adalah yang pertama, menetapkan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi kinerja karyawan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai keberhasilan mereka dalam mencapai target atau memperlihatkan performa kerja mereka. Yang kedua adalah
Menerapkan sistem umpan balik atau feedback secara rutin terhadap kinerja setiap karyawan, baik itu positif maupun negatif, sehingga mereka dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan yang sudah mereka kerjakan. Dan yang ketiga, memberikan reward yang sesuai dengan pencapaian setiap karyawan, seperti memberikan bonus, tunjangan khusus, dan lain sebagainya, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Yang keempat adalah menggunakan teknologi untuk membangun platform internal komunikasi seperti email, aplikasi chat untuk mengirim pesan-pesan motivasi kepada seluruh karyawan perusahaan, serta membuka forum feedback untuk semua orang dari level manajemen hingga para staf. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, saya harap perusahaan XYZ akan lebih efektif dalam memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para karyawan. Selain itu, penerapan sistem komunikasi internal yang lebih baik akan memperkuat hubungan antara manajemen dengan karyawan, serta dapat membantu mengatasi masalah kurangnya koordinasi antara departemen atau perubahan kebijakan dan prosedur. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.